Oke guys, welcome back to my YouTube channel Amandio55. Dan kita lagi ada di Bali, terutama kita lagi ada di Terminal Mengwi karena kita mau ngadain acara Bali Drift Prix. Nah, sebelum kita mulai acaranya, gue mau mengulas satu mobil yang kemarin gue sempat pengen mengulas, tapi kita nggak punya waktu. Dan akhirnya kita punya waktu untuk membuka semua spek salah satu mobil yang pengen gue banget untuk bahas. Nah, karena mobil ini mengingatkan gue pada zaman-zaman dulu gue Formula Drift Asia, sedangkan yang lain masih udah pakai independen. Nah, ini masih pakai solid axle, turbocharged 4 cylinder, dan ini dia Charman 4AG. Buat kalian yang pengen tahu apa perbedaannya drifting sekarang zaman dulu sama jam sekarang, zaman gue masih bisa ngerasain nih, gue masih sempat ngerasain Toyota kayak Levin, AL86, Toyota DX. Nah, mobil-mobil yang solid axle itu memang populer banget pada zamannya karena satu, murah, dan dulu kan belum bisa beli Silvia, yang kita bisa beli Toyota DX, kalau Mitsubishi SL. Nah, Daihatsu Charman ini menjadi salah satu favorit untuk dipakai drifting juga. Dan ternyata Daihatsu Charman itu adalah saudara kembarnya AL86. Tapi Charman yang kali ini sudah totally berubah. Nanti dibikin sama KSS Drift Team. Mobil ini totally memang dibuat untuk drifting. Jadi semua dari aspek mesin, kaki-kaki juga udah pasti dirubah untuk dipakai buat bermain. Nah, menariknya dari sini adalah biasanya kita masih pakai orang mengganti 2 SR20 atau enggak mesin lagi yang lebih kencang atau 3 S-beams. Cuman yang kali ini masih tetap memakai platform 4AG, tapi nggak cuma 4AG NA, 4AG turbocharged. Nah, mesin ini udah diganti dengan mesin 4AG. Nah, mungkin 4AG juga terkenal di Toyota AL86. Pastinya udah nggak terlalu banyak berubah untuk di Daihatsu Charman, tapi di sini udah diganti dengan upgrade sih sebenarnya, dengan turbocharged. Yang udah pasti fuel sistemnya udah berubah, terus juga turbocharged ini dipakai merek kayak merek-merek unknown, tapi ukurannya cukup bagus dan nggak terlalu besar juga, lumayan kecil di pantatnya. Terus custom header dibentuk juga untuk fitting sama mobil mesinnya. Dan juga paling penting di sini custom throttle. Jadi throttle-nya juga harus dipikirin, tidak boleh terlalu besar supaya angin yang masuk juga lebih padat. Dan juga udah dibuat juga jalur-jalur intercooler. Di sini pakai bahan stainless, dan intercooler ada ngumpet di grill, jadi nggak kelihatan di bawah. Ini posisinya juga lumayan safety. Nah, untuk membantu handling, suspensi juga udah diganti yang adjustable. Jadi di sini udah ada chamber plate, bisa dimain-mainin kayak mobil Nissan Silvia atau mobil Toyota yang lainnya. Ini juga udah seperti konsep yang sama nih, untuk bisa dimain-mainin chambernya. Jadi lebih more tuning di kaki-kaki. Karena mobilnya kaki-kakinya juga terlalu standar banget. Nah, dan upgrade kitnya itu juga jarang, makanya di sini udah diganti beberapa atau nggak dimodifikasi bahasanya, seperti armnya lebih di extend lagi di bawahnya, diperpanjang supaya width mobilnya lebih lebar. Nah, karena lebih lebar, handlingnya juga pasti udah lebih enak. Ini kaki-kakinya di bawahnya udah ganti, dipasang lagi sekitar plate 3 cm lebih panjang lagi, jadi mobilnya bisa lebih chamber lagi dari standarnya. Nah, ini bikin mobil lebih enak handlingnya. Karena mesin udah turbocharged, pasti fuel system seperti biasa nggak boleh ketinggalan. Nah, fuel sistemnya juga lumayan rapi dan lumayan simple banget. Di sini ada sekitar 30 liter, 20 literan fuel cell, dan satu buah fuel pump DW350. Mungkin filter ada di bawah. Dan ini singkat simple karena ini cuma memakai satu fuel pump, jadi tinggal dari fuel cell tembak ke fuel pump, fuel filter, langsung tembak ke depan. Nah, ini contoh bikin mobil yang simple. Jadi semua yang dipikirkan seperti yang biasa-biasa gue review juga kurang lebih standarnya sama gitu. Jadi fuel cell, fuel sistemnya ada fuel pump di sini, dan fuel pumpnya juga nggak langsung tembak langsung ke bodi. Jadi dia ada karetnya dulu supaya dia menahan vibrasi atau getar-getaran yang ada di mobil. Karena mobil masih diperuntukkan untuk street, jadi mobilnya belum ada roll bar, tapi akan ada roll bar ke depannya. Nah, sebelum dipakai roll bar, kita bisa lihat semua peranti-peranti di mobil ini udah lumayan mumpuni. Misalnya setir balap udah pakai Nardi, dan pasti buat drifting udah ada rem tangan. Beberapa meter-meteran di sini untuk indikasi boost, ada water, ada volt, itu udah standar banget buat di mobil drifting.
Dan ECU-nya ada micro skirt di sini, ditaruh di dalam dashboard. Gitu. Plug in ke sini, jadi nanti tinggal tuning bisa buka dari sini. Sisanya masih orisinil, dan yang gue suka lagi, mobilnya sebenarnya kayak mobil-mobil jalan-jalan. Ininya masih semua orisinil semua di sini. Klasternya masih orisinil, terus ini kisi-kisi AC-nya masih standaran, masih ada, udah nggak ada tombolnya sih, cuman udah AC dipindahkan jadi AC yang universal, tapi masih ada kayak stiker-stiker Charman ini masih ada. Plafon udah dicopot karena mau disiapkan untuk jadi mobil balap. Dan ini masih pakai engkol. Jadi masih ngerasa nuansa mobil street, masih nuansa mobil jalan-jalan. Tapi anyway, mobil ini lumayan kenceng. Kalau menurut gua ini kayak sekitar SR20, rasanya kayak SR20 230 HP-an lah. Nah, kurang lebih sama yang ada di mobil ini. Oke, sekarang gue di mobil. Nah, gue mau nyalain. Gue nggak bingung sih karena tadi udah kasih tahu. Tapi nyalainnya gampang, cuman kayak satu kunci standar, udah kedengeran tuh suara fan, extra fan-nya langsung dari ignition. Nah, suara feel juga udah langsung. Jadi udah kerasa banget mobilnya powerful. Oke, sekarang kita coba pakai jalan muter. Oh iya, seatbelt biar nggak lupa. Nah, jadi kalau kita lihat mobilnya, kalau di dalam nih belum ada roll bar aja udah kecil banget kan. Apa mungkin gue kebiasaan naik mobil gede kali ya, kayak Nissan Silvia atau Lexus gitu-gitu. Jadi kesannya kecil banget mobil ini. Kita coba full ya. Jadi, gimana rasanya? Oke, kita sekarang coba untuk satu kali take. Kita coba untuk sedikit drifting. Nah, buat kalian pengen tahu gimana rasanya, kita coba mobil untuk drifting. Siapa tahu mobilnya benar-benar menghasilkan sesuatu yang berbeda dikit. Oke, kita tes ya. 1, 2, 3. Gila, gak ada lepnya mobilnya. Gila mobilnya, powerful banget. Jadi kayak nyetir SR sekitar 300 HP-an. Itu juga karena bannya ban kecil, belakangnya juga bukan pakai ban yang sangat overgrip banget. Jadi bannya pas, handlingnya juga pas. Terus juga mobilnya memang sangat ringan gitu. Jadi power weight to ratio-nya itu dapat banget. Nah, ini menjadi salah satu kunci juga buat yang kalian pengen mungkin nggak punya mobil yang power, solid axle. Nah, mobilnya nggak boleh terlalu, horsepower-nya nggak boleh terlalu tinggi. Jadi harus bener-bener pas. Ketika pas, ini membuat mobilnya bisa laju lebih kencang lagi gitu. Nah, kalau misalnya mobil seperti ini dibuat horsepower terlalu besar, akhirnya nggak terlalu jalan. Nah, tapi mobil buatan Maju Mandiri ini menurut gua, ini mobil yang sangat kombinasinya pas banget. Nggak terlalu powerful banget secara horsepower, tapi semua fungsinya juga sama. Semua fungsi dipikirin, semua apa ya, sistematisnya juga sangat simpel. Akhirnya mobilnya menghasilkan grip yang bagus, power band yang bagus juga, dan semuanya memang dibentuk untuk fun drift gitu. Kita akan coba sekali lagi sebelum kita closing. Oke, kita coba gigi 1, 1, 2, 3, go. 1, 2. Suara mobil power band itu benar-benar responsif banget. Sebentar lagi masih mau, pas lagi masih mau, masih mau power, masih mau keluar. Nah, gila, gokil banget.
Gue nggak ngebayangin kalau mobilnya ternyata pas pertama-tama gue kira kok mobilnya selek itu. Dan apa namanya, gue nggak ngebayangin juga ternyata sepowerful itu mobilnya. Gokil. And yes, jadi dari mobil ini kita bisa belajar bahwa banyak sekali masih bisa kita mainkan untuk kita bisa have fun sama drifting. Nah, kalau kemarin-kemarin kita bahas beberapa mobil high-end builds yang udah pakai CK, udah pakai sequential dan lain-lain. Ini mobil menurut gue lumayan cukup menantang karena mobilnya serba simple. Memang secara teknologi dan secara mesin pakai mesin-mesin zaman dulu. Ya zaman-zaman dulu kita tahun 2000-2000-an awal itu masih sering favorit kan, seperti 4AG, terus 4AG NA. Gue juga pernah dulu pakai AL86 Tenggujan 4AG NA juga. Karakternya memang berbeda sama mobil-mobil yang sekarang ya, yang udah 2JZ atau LS. Tapi kalau kita udah biasa nyetir mobil-mobil seperti ini, atau nggak kita dimulai dengan mobil-mobil yang susah, biasanya nyetir mobil yang lain lebih gampang.